Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam pelajaran Irob. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu dari mansubatul asma yaitu munada. Perkenalkan, kelompok kami yaitu Dodi Setiawan, Vita Rahmawati, dan Siti Tamdani. Nah, apabila kita ditanya tentang munada, terbesit atau terpikirkan di pikiran kita, apa sih itu munada? Apa itu munada? Bagaimana munada itu? Nah, kita bahas di sini ya. Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Kalau di dalam bahasa Indonesia, munada itu orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil itu munada. Nah, contohnya bagaimana? Contoh munada ada ya Rasulullah, ya Tolian Jabalan, ya Aliman, ya Muhammadu, ya Rajulu, dan yang lainnya. Nah, sekarang ada huruf nida. Huruf nida itu kalau di bahasa Indonesia itu wahai, hai gitu ya. Panggilannya gitu. Kalau munadanya orang yang dipanggil gitu. Nah, di sini apa saja sih huruf nida itu dan ada berapa? Nah, huruf nida yang pertama ada ya, kemudian ada aya, kemudian ada haya, terus ada wa, dan yang terakhir ada hamzah. Nah, jadi huruf nida itu ada 5. Kita tahu apa itu munada, terus kita tahu contoh munada dan huruf nida. Sekarang kita masuk kepada ketentuan munada. Nah, ketentuan munada ini ada 2. Yang pertama, munada harus mansub dan munada harus marfu. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, munada harus mansub. Munada harus mansub ini ada 3 syarat. Yang pertama, munadanya nakirah ghair maksudah. Munadanya tidak jelas, tidak ditentukan, atau tidak dimaksudkan. Jadi, kita memanggil namun kita tidak tahu ke siapa gitu manggilnya. Nah, di sini contohnya ya aliman, wahai ulama, dan yang lainnya ya masih banyak contohnya. Nah, syarat yang kedua, munadanya harus syabihan bil mudhof. Syabihan bil mudhof ini di mana kalimat munadanya tidak seperti mudhof dan mudhof ilaih, namun maknanya seperti mudhof dan mudhof ilaih. Seperti itu, kita lihat contohnya ya Tolian Jabalan. Nah, kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang ketiga yaitu munadanya harus jadi mudhof. Nah, di sini ada contohnya ya Rasulullah. Nah, sekarang kita sudah tahu ya munada harus mansub itu apabila munadanya nakirah ghair maksudah, kemudian apabila jadi syabihan bil mudhof, apabila munadanya mudhof. Nah, sekarang kita masuk kepada ketentuan yang kedua, yaitu munada hanya harus marfu. Pada munada harus marfu ada 2 syarat. Yang pertama nakirah maksudah dan alaman mufrodan. Pada alaman mufrodan ini yaitu nama yang mufrad atau namanya yang satu. Jadi panggilannya nama gitu, sudah jelas panggilannya nama. Kita memanggil ke siapa dengan namanya gitu, memanggilnya namanya. Nah, di sini contohnya ya Muhammadu. Masih banyak ya contohnya. Ya Zahratu, ya Fatimatu, ya Aisyah, ya Ismail, ya Ibrahim,
dan yang lainnya gitu. Nah, ini nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah ini munadanya sudah jelas, munadanya sudah ditentukan, sudah dimaksudkan, yang ditujunya sudah jelas. Nah, namun pada nakiroh maksudah ini tidak tahu siapa namanya. Kita mau manggil kepada seseorang, tapi kita tidak tahu siapa nama orang itu. Nah, di sini ada contohnya ya rojulu. Masih banyak ya. Contohnya ya ustazu, ya apa lagi ya? Ya fulanun dan yang lainnya. Nah, sekarang kita mengirobkan. Kita irobkan contoh dari munada yang harus mansub terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada ya Rasulullah, ya tolian jabalan, dan ya aliman. Nah, bagaimana sih mengirobkan ya di sini? Ya harfu nida mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, kita udah tahu ya i'rabnya ya seperti ini. Nah, kemudian kita mengirobkan yang rasula. Rasula munada wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhafun. Nah, sekarang kita mengirobkan yang Allahi. Allahi mudhafun ilaihi wa huwa majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Nah, ini salah satu dari mengirobkan munada yang harus mansub karena mudhaf. Nah, sekarang kita masuk ke ya tolian jabalan. Ya masih sama seperti ya Rasulullah. Ya harfu nida mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, sekarang ini kita irobkan yang toliannya. Tolian munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu syabihan bil mudhaf. Nah, di sini kita dituliskan atau disebutkan kenapa sebabnya jadi nasab gitu. Munadanya nasab kenapa? Nah, di sini karena syabihan bil mudhaf. Nah, selanjutnya kita irobkan yang jabalan. Jabalan maf'ulun bihi min ismin fa'il. Ismin fa'ilnya tolian wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Nah, sudah tahu ya. Ini salah satu dari mengirobkan munada yang harus mansub karena syabihan bil mudhaf. Nah, selanjutnya ada ya aliman. Ya masih sama, tidak berubah ya. Ya harfu nida mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, sekarang yang alimannya gimana nih? Yang aliman tuh ya. Yang aliman munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu nakiratan ghairu maqsudan. Nah, ini sebabnya karena nakirah ghair maqsudah. Nah, kita lanjut mengirabkannya. Ini termasuk mengirabkan kepada contoh dari munada yang harus mansub marfu. Nah, ya masih sama seperti yang tadi. Ya harfu nida mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, kemudian gimana mengirabkannya? Muhammadunya ini. Muhammadu munada mabniun ala domi li'annahu
halaman mufradan fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li nida mahzufi takdiruhu anada. Nah, ini salah satu contoh mengirobkan untuk yang halaman mufradan. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu ya rajulu. Ya masih sama ya seperti yang tadi. Ya harfu nida mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, sekarang kita mengirobkannya rajulu. Rajulu munada mabniun ala dhammi li'annahu nakiratan ghairu maqsudah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil fi'li nida mahzufi takdiruhu anada. Nah, ini contoh untuk mengirobkan yang nakirah maksudah. Nah, mungkin penyampaian materi tentang munada dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami yang mempresentasikan. Mungkin sekian dari kami, ditutup saya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.